Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahmi Salva. Aku Bray. Sebelum kita mulai, coba kita dengarkan lagu berikut ini. Menjanjikan kemenangan, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemenangan. Nah, seperti lagu tadi nih, judi itu bisa membuat orang miskin dan sengsara. Seperti pada kisah cerita yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu bisa dibilang ini cerita masih anget-anget lah, belum lama ini viral. Seorang suami yang dibakar oleh seorang istrinya dikarenakan berjudi terus suaminya. Duitnya habis oleh suaminya karena berjudi terus. Dan yang parahnya lagi, seorang suaminya ini yaitu seorang polisi dan istrinya itu ialah seorang polisi wanita atau biasa dikenal dengan Polan. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan di beberapa media publik yang gua akan ceritakan dan rangkum dalam bentuk cerita. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Pemirsa, motif Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Dwi Rian Wicaksono yang berusia 27 tahun. Dan dia biasa dipanggil dengan nama Rian. Dan ini adalah seorang pemuda yang tumbuh di desa kecil. Semenjak kecil dia sudah memiliki impian yang cukup besar untuk menjadi seorang anggota polisi. Keluarganya itu hidup begitu sederhana, dan keluarganya selalu mensupport apapun pilihan dia. Sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, Rian ini udah menaruh minat yang cukup besar yang terkait dengan hal penegakan hukum. Ia rajin belajar, disiplin, dan berolahraga untuk melatih fisiknya agar tubuhnya kuat dan siap untuk menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Singkat ceritanya, setelah ia lulus SMA, Rian ini mengetahui bahwa untuk menjadi seorang anggota kepolisian, dia harus melewati serangkaian tes yang sangat berat. Dan tes itu sangat ketat, terutama tes fisik. Selain tes fisik, ada juga tes akademik dan juga psikotes yang nantinya harus dilewati. Dan di saat itu dia pun mulai mempersiapkan diri yang serius hingga akhirnya ketika hari ujian tiba, Rian dengan penuh kepercayaan diri menghadapi tahapan seleksi meski tampak banyak saingan yang lebih kuat darinya. Dan dia nggak pernah merasa gentar. Rian sangat percaya diri dengan usahanya selama ini. Bulan demi bulan berlalu dan akhirnya pengumuman hasil seleksinya pun diumumkan. Dengan jantung yang berdebar-debar, Rian membuka surat pengumuman tersebut. Dan dengan mata yang berbinar-binar, diiringi dengan jatuhnya derai air mata, dan ini ternyata diterima. Ya berarti ini nangis bahagia, bukan nangis sedih. Dia diterima untuk menjadi calon anggota kepolisian setelah dia berhasil melewati beberapa tahapan tersebut. Setelah itu berlanjut ke masa pendidikannya. Hingga pada beberapa waktu kemudian setelah ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, Rian pun resmi dilantik menjadi anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir 1 atau Bribtu. Dan di saat itulah namanya berubah menjadi Bribtu Rian Wicaksono. Waktu pun mulai berlalu, Rian menjalani kehidupannya sebagai anggota kepolisian hingga tibalah pada tahun 2021, Rian yang sudah lama cukup bekerja dan merasa dirinya sudah matang untuk membina rumah tangga, ia pun mulai mencari pendamping hidupnya. Pada saat itu ada banyak wanita yang bisa saja dengan mudah ia pilih. Secara laki-laki, jika sudah matang, mapan, dan juga memiliki pekerjaan atau masa depan yang cerah, pastinya dengan mudah dia memilih. Tinggal tunjuk, lihat situ. Namun pada saat itu pilihannya jatuh pada seorang wanita yang bernama Fadilatun Nikmah yang usianya itu 1 tahun lebih tua darinya, yaitu 28 tahun. Fadilatun ini biasanya dipanggil dengan panggilan Fadil. Mungkin kalian akan bertanya-tanya nih, Kai, bagaimana bisa Rian bertemu dengan Fadilatun Nikmah? Nah, Fadil ini juga ternyata seorang anggota kepolisian yang memiliki pangkat yang sama dengan Bribtu Rian. Bribtu Fadil ini ialah seorang anggota Polwan atau polisi wanita. Entah pada saat itu mereka sedang bertugas bersama atau pada saat momen apa mereka bertemu. Namun yang jelas mereka bertemu karena bertugas di tempat yang sama dan profesi yang sama. Dan saling jatuh cinta alias cilok, bukan cilak ya. Dan mereka pun akhirnya memilih untuk berpacaran. Nggak ada yang mengetahui berapa lama mereka menjalani sebuah hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun yang jelas dari hubungan yang mereka jalani, mereka berdua sama-sama yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang pernikahan. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Yang mana atas banyak pertimbangannya, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April tahun 2021.
Dan setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah dinas yang berada di Komplek Asrama Polisi Mojokerto, Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Dari pernikahan mereka tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berusia 3 tahun, dan anak kedua dan ketiga masing-masing berusia 4 bulan. Wah, masih pada kecil. Kehidupan keluarga mereka awalnya bisa dikatakan sangat baik dan cukup harmonis. Sampai tiba di suatu saat, kebiasaan buruk yang selama ini tidak mereka ketahui, akhirnya saling mereka ketahui satu sama lain. Yang mana ternyata kebiasaan buruk Bribtu Rian benar-benar nih membuat sang istri bikin ngelus ada. Diketahui juga ternyata gaji seorang polisi tidaklah seberapa. Ditambah sang istri yang juga pengelola tahu persis nih nominal gaji yang diterima oleh suaminya. Pada awal mereka menikah, Bribtu Rian selalu menyerahkan uang gaji sepenuhnya kepada sang istri. Namun beberapa waktu belakangan, uang yang selalu diberikan kepada istrinya semakin lama semakin berkurang. Yang mana ternyata yang setelah dicari tahu oleh istrinya itu, yaitu Bribtu Fadil ini, ternyata Bribtu Rian ini memiliki kebiasaan bermain judol alias judi online. Kalau sekarang kita biasa menyebutnya slot. Hal ini benar-benar aneh, Bray. Padahal judi online itu di negara kita ini diilegalkan. Tapi bagaimana bisa seorang anggota kepolisian bermain juga permainan judi online ini? Yang dimana karena hal tersebut membuat sang istri Fadil menjadi sangat kesal dan geram pada suaminya. Bribtu Rian sempat beberapa kali ditegur oleh istrinya dengan baik-baik. Namun tetap saja ketika menjelang gajian selalu saja nih uang Bribtu Rian berkurang. Yang mana tidak lain uang tersebut dipakai oleh Bribtu Rian untuk bermain judol. Pada momen itu istrinya benar-benar kesal. Ditambah lagi ternyata istrinya ini baru aja pulih setelah melahirkan anaknya dan baru aja memulai pekerjaannya. Dalam mencukupi kebutuhan anaknya, mereka sudah pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit. Apalagi mereka harus membayar ART di rumahnya untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Kalau bukan dari gaji sang istri yang ditambah dengan gaji Bribtu Rian, ya dari mana lagi mereka bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan tidak hanya itu, beberapa informasi yang ada di media, Bribtu Rian juga ternyata kerap sekali ini melakukan KDRT kepada istrinya. Pada awalnya sang istri masih sabar, dan dia bisa menerima suaminya itu dengan cara menegurnya baik-baik. Namun lama-kelamaan kesabarannya juga habis. Yang mana puncaknya ketika gaji ke-13 tiba. Gaji ke-13 itu biasanya untuk para PNS ya, baik. Jadi kan selama 12 bulan, nah biasanya itu PNS ada potongan-potongan gajinya. Dikarenakan mungkin ada pinjaman atau apa. Nah kalau namanya gaji ke-13 itu dia pure bulan tanpa potongan. Jadi ibaratnya bonus lah itu, full 1 bulan. Dan di saat istri dari Bribtu Rian ini sudah mendapatkan informasi kalau gaji ke-13 nya sudah turun, mengetahui hal tersebut, di jam 9 pagi dia pun langsung pergi ke ATM untuk mengecek saldo di ATM-nya. Dan di saat istri Bribtu Rian mengetahui bahwa gaji 13 itu sudah turun, dia langsung mengecek ATM-nya pada pukul 9.00. Di saat itu ATM milik suaminya juga ia pegang dan ia juga langsung mengecek saldo ATM suaminya. Pada saat dia memeriksa isi rekening dari suaminya ini, betapa terkejutnya ia karena uang yang harusnya berjumlah 2,8 juta tetapi di ATM ternyata hanya 800.000. Emosi dari sang istri ini benar-benar membara dengan keadaannya seperti itu, dan kemudian ia mencoba menghubungi suaminya. Dan Bribtu Rian yang dihubungi kemudian beralasan dan menjelaskan kemana perginya uang itu. Namun penjelasan dari Bribtu Rian ini ternyata tidak membuat istrinya puas, karena menurut istrinya itu apa yang dikatakan oleh Bribtu Rian tidaklah masuk akal dan berbelit-belit. Instingnya ia sebagai seorang polwan sangatlah kuat bahwa suaminya sedang berbohong. Ya kalau menurut gue sih bukan karena insting dia sebagai polwan aja sih, karena aku juga ngerasain kayak gitu. Kalau kita lagi berbohong, bini gue biasanya itu instingnya kuat. Coba kalian yang punya istri, kalau kalian berbohong gimana? Pasti kan lama-kelamaan akan dicium juga. Oke, lanjut lagi ke cerita. Di saat itu istrinya pun berkata kurang lebih begini, ya udah, aku nggak mau tahu kamu lagi ngapain. Aku maunya kamu sekarang pulang dan jelaskan langsung di hadapanku, ucap sang istri. Pada saat itu juga Bribtu Rian ini sempat menolak dan menunda-nunda untuk pulang karena di saat itu ia yakin akan terjadi perang dunia ketiga dalam rumah tangganya. Sampai-sampai hal tersebut membuat istrinya menjadi kesal dan menutup panggilan telepon dari Bribtu Rian. Namun ia tidak menyerah begitu saja untuk membuat suaminya pulang. Bribtu Fadil alias istrinya itu kemudian memikirkan cara lain gimana caranya biar Bribtu Rian ini bisa pulang. Di saat itu istrinya ini kepikiran untuk mengancam sang suami agar mau pulang. Tapi sebelum mengancam, dia terlebih dahulu menyempatkan diri untuk membeli bensin. Dan membawa bensin tersebut menggunakan botol air mineral. Dalam keadaan marah besar, sesampainya di rumah sang istri ini kemudian memfoto botol berisi bensin tersebut dan dia mengirimkan foto tersebut kepada sang suami. Dan mengancam, dengan botol tersebut, ia akan membakar anak-anaknya. Karena hal itulah Bribtu Rian menjadi ketakutan. Ia takut terjadi apa-apa pada anaknya. Lalu kemudian langsung Bribtu Rian bergegas untuk pulang. Sebenarnya pemicu emosi dari sang istri ini bukan hanya karena persoalan gaji, melainkan karena pada saat kondisi dia baru saja melahirkan, yang mana bisa dikatakan perempuan yang baru saja melahirkan sangat membutuhkan support dan ditemani oleh suami. Dan dia juga menderita baby blues syndrome, yang dimana hal ini sangat mempengaruhi mental dan emosinya. Dengan keadaan yang meledak-ledak,
di jam 11.30 sang istri menjemput kepulangan Bribtu Rian, suaminya. Begitu Bribtu Rian tiba di rumah, ia langsung saja bertemu dengan istrinya. Di saat itu istrinya ini meminta kepada Bribtu Rian untuk segera mengganti pakaian dinasnya dengan kaos lengan pendek dan juga celana pendek. Setelah itu dengan skenario yang sudah ia susun di dalam otaknya, dia pun mengunci pintu rumah dari dalam dan keduanya pun terlihat bertengkar hebat. Dan pada perdebatan tersebut, istrinya ini kemudian meminta ART-nya yang bernama Marifah yang ada di rumahnya untuk membawa ketiga anaknya untuk bermain di luar. Pada saat itu ART-nya tersebut hanya bisa mengiyakan dan menuruti permintaan dari Bribtu Fadil sang istri. Lalu sementara itu setelah anak dan pembantunya itu keluar, perdebatan ini terus berlanjut, yang mana perdebatan tersebut membuat sang istri semakin menjadi emosi. Dan dia langsung menarik suaminya dan mengajak suaminya untuk ke garasi. Sesampainya di garasi, ketika itu Bribtu Rian sudah mengganti pakaian dengan pakaian rumahan dan tanpa diduga-duga, ternyata nih sang istri membawa borgol dan langsung memborgol Bribtu Rian, diikatkan di tangan kirinya. Lalu kemudian sisi borgol lainnya itu dikaitkan pada tangga lipat yang ada di garasi. Nah, otomatis nih Bribtu Rian nggak bisa kemana-mana nih. Ketika itu Bribtu Rian tidak bisa melawan. Dia hanya pasrah dengan posisi duduk di bawah, dan Bribtu Rian tidak pernah membayangkan kalau istrinya ini akan melakukan hal yang benar-benar kecil. Di saat itu sang istri menuju ke botol yang berisi bensin yang sudah ia persiapkan tadi. Lalu setelah itu ia mengambil botol tersebut dan secara tiba-tiba langsung saja dia menyiramkan botol bensin tersebut kepada sang suami hingga mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan penuh amarah dan tanpa pikir panjang, Bribtu Fadil ini kemudian menyulutkan korek api dan membakar tisu di tangannya. Tisu tersebut lalu dilemparkan ke arah sang suami, yaitu Bribtu Rian. Seketika nih, api pun menjambar begitu besar. Dengan teganya Bribtu Rian ini melihat suaminya terbakar dilahap oleh api hidup-hidup. Seluruh tubuh Bribtu Rian ini terpanggang hidup-hidup dengan kondisi tangan terborgol dan mobil yang menghalangi di garasi yang membuat ia tidak bisa kemana-mana. Jadi udah diborgol, nggak bisa kemana-mana, ada mobil juga nutupin. Jadi wah, lengkap sudah. Saat itu Bribtu Rian tidak bisa menyelamatkan diri, dan di saat itu ia hanya bisa berteriak meminta tolong dari kobaran api yang semakin besar. Bribtu Rian pun terus saja berteriak kepanasan akibat api yang semakin membesar. Tidak lama kemudian sang istri ini pun mulai tersadar dari amarahnya. Dia lalu merasa panik dan ikut berteriak juga. Di saat itu dia juga meminta pertolongan dari orang-orang. Yang dengan teriakan mereka itu, akhirnya salah satu dari tetangganya itu, yaitu Bribtu Alfian, mendengar nih. Di saat itu Bribtu Alfian ini mendengar teriakan dari Bribtu Rian dan Bribtu Fadil. Langsung saja ia bergegas datang langsung ke rumah mereka dan melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Salah satu tetangga mereka tersebut ternyata lagi terbakar. Dia berusaha untuk mencari cara untuk memadamkan api. Segala upaya dilakukan oleh Bribtu Alfian hingga akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Saat api padam, tubuh Bribtu Rian ini sudah hangus terpanggang. Namun pada saat itu Bribtu Rian masih bernafas. Kejadian mengerikan ini segera dilaporkan kepada atasan mereka, dan ambulan pun segera dihubungi untuk datang ke lokasi dan mengevakuasi tubuh Bribtu Rian. Di saat itu Bribtu Rian segera dievakuasi menuju rumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Solo dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Medisnya, akibat insiden tersebut Bribtu Rian menderita luka bakar sebanyak 96%. Dokter dan tim medis berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya yang sudah kritis. Dan sementara itu, saat Bribtu Rian sedang ditangani di rumah sakit, sang istri terus saja menyesal. Ia meminta maaf kepada suaminya, namun apalah daya suaminya itu sudah terlambat. Yang mana setelah menjalani perawatan medis, kondisi Bribtu Rian semakin lama semakin menurun dan harus menuju ke rumah sakit umum Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Namun karena kondisi tubuhnya yang semakin tidak stabil, akhirnya dia tidak jadi dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dokter menilai resikonya terlalu besar untuk perjalanan tersebut, dan tim medis pun terus berusaha untuk menstabilkan kondisi Bribtu Rian agar bisa segera dipindahkan. Dan singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2024, tepat di pukul 12.55, takdir berkata lain. Bribtu Rian telah menghembuskan nafasnya dan telah berpulang ke rahmatullah. Akibat luka bakar yang sangat parah, setelah meninggal dunia, tubuhnya pun segera diantarkan ke rumah duka dan disemayamkan di kediamannya di Kecamatan Peladaan, Kabupaten Jombang. Bribtu Rian dimakamkan secara kedinasan, dan sebelum dimakamkan, keluarga menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan jika menyerahkan jenazah Bribtu Rian untuk dimakamkan secara kedinasan ke Polri. Sementara itu, pihak kepolisian langsung mengamankan sang istri Bribtu Fadil untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Bribtu Fadil diamankan beserta dengan beberapa barang bukti lainnya. Dan beberapa barang bukti yang diamankan yaitu 1 botol bensin dan 1 korek api dan juga 1 borgol. Atas perbuatannya ini, Bribtu Fadil langsung ditahan oleh Propam Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Bribtu Fadil ini kini telah dinaikkan menjadi tersangka, namun kondisi kejiwaannya masih belum stabil. Polisi menyatakan bahwa motif utama dari kasus ini ialah perilaku korban, yaitu perilaku Bribtu Rian yang sering menghabiskan uang rumah tangga untuk bermain judi online, sehingga memicu kemarahan dari sang istri, yaitu Bribtu Fadil. Untuk sementara, Bribtu Fadil akan segera disidang, dan sejauh ini belum ada keputusan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Namun dari kondisinya itu, dia terlihat sangat menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Nah, itu dia bray, kisah dari Bribtu Rian, seorang oknum polisi yang harus berakhir di tangan sang istri yang berprofesi sama dengannya, dikarenakan sang istri ini sakit hati
karena ia selalu KDRT kepada si istri dan juga menghabiskan duit untuk keperluan rumah tangganya hanya untuk bermain judi online atau slot. Nah, oleh karena itu nih, bagi teman-teman yang masih bermain judi online atau slot, cepatlah bertobat. Sebelum kalian miskin dan susah, sebelum kalian hancur, karena seperti lagu Roma Irama tadi, judi itu hanya bohong. Jadi, jangan mau dibohongi. Oke, itu dia cerita kisah nyata pada episode kali ini. Jangan lupa ya, support gua dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan semoga kalian suka dan terhibur. Dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya. Bye-bye.